Sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Salim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu dengar nggak, Bu? Suaranya lemes banget. Oh, sama, kiranya beda. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratin wa ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi doa-doa kita di bulan Rajab, Sa'ban, alhamdulillah sampai Allah sampaikan kita berada di bulan Ramadan, ya. Suatu bulan yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan kepada orang-orang yang beriman dengan Ramadan ini, dengan fadilah amaliyah, baik yang wajib maupun sunnah yang dengannya Allah mengkhususkan bagi shaimin dan shaimat pahalanya masih rahasia, kata Allah. Nanti Allah langsung yang akan memberikan pahala di akhirat bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan pahala yang rahasia ini. Amin. Allahumma amin. Para hamba Allah muslimin dan muslimat, riasah berapa? 6 Depok. Alhamdulillah pada taklim kali ini kita kedatangan naib dan stafnya, dan tentunya tausiahnya nggak perlu lama, nanti ada nasihat khusus dari naib insyaallah. Sebagai nasihat dari saya, tentu yang pertama mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang lalu awalnya juga di sini ya Bu ya. Jadi udah setahun, alhamdulillah. Kami kembali lagi dengan stafnya Abah. Waktu itu naib juga datang. Kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Ini bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah. Pertama adalah hidayah iman dan Islam, kita masih tetap istiqomah. Yang kedua adalah nikmat kita berada dalam jamaah wal imamah, atau disebut dengan istilah khilafah alamin haji nubuwah. Ini nikmat, boleh dikatakan nikmat akhir zaman, nikmat yang besar. Di mana kita ketahui secara umum, ya, muslimin di mana-mana jumlahnya bertambah, ya, secara kuantitas. Walaupun
di mana-mana masih kita diuji oleh Allah, apalagi dengan adanya peristiwa ya Ma'rakah Gaza atau peperangan Gaza ya, dengan ya orang kafir yang jelas-jelas kafirnya, yaitu orang Yahudi Israel. Ya, dengan segala apa yang kita bantu, baik moral maupun spiritual, alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan ya. Kecil banyaknya di antara kita beda-beda, tapi yang penting tadi kita memberikan semangat ya kepada ikhwan kita muslimin yang ada di Gaza untuk tetap ya tadi mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Yahudi. Amin. Para hamba Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nikmat kita berada dalam jamaah wal imamah adalah nikmat, saya katakan tadi, nikmat yang besar di akhir zaman, di mana kita dipersaudarakan satu sama lain yang tadinya mungkin tidak kenal satu dengan yang lain. Seperti saya dengan Naib, kalau dilihat dari asal usul jauh. Saya pergi ke Jakarta dari Lampung. Naib pergi ke Jakarta dari mana nih? Dari Jawa Tengah. Kita menjadi akrab seperti kakak adik atau sebagian orang tua kepada anaknya, atau seperti sekeluarga, menjadi, kata Allah dalam surat Al-Imran, ikhwana fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka kemudian kamu menjadi bersaudara seperti saudara kandung. Nah, kata ikhwana itu diambil dari kata akhun ya. Itu adalah makna dari saudara kandung. Bisa kita rasakan ya, setelah kita berada dalam jamaah, nikmat rahmat dari Allah yang terasa antara lain adalah nikmat dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Setelah kita menjadi ya tadi mengamalkan jamaah wal imamah, maka oleh karenanya dalam taklim pusat kemarin kami ingatkan, kalau ada ustadz siapa kemarin, Arif Hizbullah, satu lagi ustadz dari Nigeria, ustadz siapa, Abdul Malik, mengatakan jika ada ikhwan yang sudah berbaiat belum tidak merasakan nikmatnya dalam jamaah, jangan tanyakan kepada Allah, jangan tanyakan kepada ikhwan lain, tapi tanyakanlah kepada dirinya sendiri. Berarti apa? Kalau belum bisa merasakan nikmatnya dalam berjamaah. Nah, jadi perlu ditanyakan oleh pribadi masing-masing. Sudah benarkah saya setelah berbaiat dalam mengamalkan jamaah? Ya, terutama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua adalah dalam ukhuwah satu dengan yang lainnya. Ini perlu kita tanyakan. Kalau masih bertanya-tanya, masih melihat kanan kiri, kok si gerakan itu bagus dan lain sebagainya, masih begitu dan seterusnya, maka yang perlu kita tanyakan adalah kepada diri kita sendiri. Bagian dari nikmat dalam berjamaah adalah istiqomah. Ini sering saya sampaikan ya. Setelah berbaiat ya dalam jamaah melaksanakan ibadah-ibadah tadi, ketaatan kepada ulil amri,
Terus termasuk tadi ukhuwah Islamiyahnya dirapatkan, apalagi tadi istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada umara, istiqomah ketaatan kepada imam, istiqomah ya termasuk dalam ukhuwah Islamiyah. Ya, alhamdulillah ikhwan-ikhwan Depok yang tahun lalu kelihatan masih kelihatan. Ibu-ibunya masih kelihatan kan Bu yang tahun lalu di sini? Masih tidak Bu? Nanti kalau yang nggak hadir Bu Urai tanyain ya Bu ya, kok nggak ke rumahku? Ini bagian dari ukhuwah Islam. Berarti alhamdulillah istiqomah ini adalah bagian jihad yang paling susah dan paling tinggi. Karena proses untuk kita bertemu pada Allah, mendapatkan husnul khatimah, tetap dalam jamaah wal imamah dan khilafah ala minhajin nubuwah adalah istiqomah. Pak Rais, ada Pak Rais? Belum. Pak Saibi ada, Pak Saibi. Kita istiqomah. Bagian dari jihad yang tertinggi, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah mendapatkan ayat, menerima ayat tentang istiqomah, maka kalau dalam riwayat kepalanya banyak beruban. Karena apa tadi? Menanggung bagaimana beratnya istiqomah. Ibu-ibu gak ada yang beruban, enggak Bu? Itu bagian istiqomah. Juga alhamdulillah sekarang ada Pak Arif, umuran saya, istiqomah ya Pak. Jenggotnya udah beruban kayak saya. Ini bagian dari istiqomah. Jangan remehkan. Istiqomah tetap dalam jamaah wal imamah adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ibaratnya mau ngapa sih? Emang mau kalau suruh ikut perang di Gaza? Kalau ditantang gitu kita masih berhitung. Tapi dengan istiqomah kita mentaati Allah, Rasul dan ulil amri, kita pun ikut berperang di Gaza. Jangan lupa ya, kita ikut berperang. Oleh karenanya ya kita harus banyak beristiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan tetap dalam jamaah wal imamah khilafah alamin hujun gua, sehingga kita tetap mempunyai umara. Para maula muslimin dan muslimat rahimakumullah, berapa ini nih menit? Masih lama, baik. Itu sebagai mukadimah, pesan dari kami adalah mari kita bersama-sama untuk istiqomah dalam jamaah wal imamah, karena nikmat besar yang Allah berikan kepada kita di akhir zaman adalah dengan istiqomah. Ibaratnya kita tidak perlu ribut kapan tanggal, awal Ramadan, akhir Ramadan, apalagi tidak perlu ribut berapa zakat dibayarkan, zakat fitrah berapa, termasuk terawih di mana dan lain sebagainya. Tidak perlu kita ributkan lagi, karena semua kita sudah mendapatkan arahan-arahan dan pencerahan dari umara. Nggak perlu ikut-ikutan lagi ribut sana ribut sini. Ya, kita tinggal taat pada Allah, Rasul, amri, insya Allah ya kita akan lulus ya menjadi minal faizin. Dalam kesempatan sore hari ini sebagai kajian ya, kalau tadi mukadimah
nasihat, harapan, sekarang kajian. Yang bawa Quran buka surat apa nih? An-Nahl ayat 91 dan 92. Nah, ayat 91, 92 saja. Ya. Surat An-Nahl ya. Ibu-ibu bisa buka. Waktunya masih panjang kan? Kalau masih panjang, kita baca sama-sama biar lebih menambah pahala ya pada sore hari ini. Apalagi kita dalam keadaan puasa. 91, 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kurang fasih, maklumin, udah tua, giginya udah sebagian nompong. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Wa a'udzu Jadi langsung ketak ya. Wala tanqudul aimana ba'da tawqidiha. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. وَقَدْ جَعَلْتُمُوهَا عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ Naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa. Tatakhizuna aymanakum dakhalan bainakum. Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yabluukumullahu bih.
wala yubayyananna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul adzim. Baik, kita dalami arti, makna, dan apa yang diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dalam dua ayat ini. Ayat yang pertama tadi ayat ke-91, wa'ufu bi ahdillah. Wawnya waw atof. Ini sebelumnya berkaitan perintah ayat sebelumnya ya. Innallaha ya'muru bil adli. Aufu, apa artinya? Ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Aufu, penuhilah atau tepatilah atau apa lagi? Penuhilah, tepatilah ya, biahdillahi, dengan janji pada Allah. Karena perintah ini mukhatabnya adalah kamu muslimin. Jadi kalau terjemahkan bebas, dan tepatilah olehmu wahai muslimin janji-janjimu kepada Allah. Idza ahadtum, apabila kamu telah berjanji. Siapa yang suka janji? Ya, kita semua manusia. Karena manusia lahir ke bumi atau lahir ke dunia yang fana ini, semua membawa janji kepada Allah. Yaitu ketika Allah menyumpah alaistu bi rabbikum, maka jawaban kita adalah qalu bala. Syahid. Nah, dan di situ juga mengandung makna. Di lain perintah adalah, apakah kamu akan menyembahku? Maka manusia yang lahir semua menjawab yang sama. Ya Allah, aku akan menyembah. Kemudian menjadi berbeda-beda keyakinan dan agama ketika manusia di dunia. Maka kata Rasul, disebabkan oleh pertama orang tuanya, ya. Yang kedua pendidikannya, yang ketiga adalah halayak sekitarnya, ya. Itulah yang kadang-kala merubah tadi janji yang telah kita janjikan kepada Allah. Lebih khusus lagi kita kaji bahwa kita sebagai ikhwan atau apalagi warga jamaah sudah pada beat, insyaallah. Beat ini adalah bagian dari janji kita kepada Allah dengan ucapan yang selalu kita dengar ketika kita mendengar ikhwan berbeat. Saya berbeat akan menolong Allah. Bukan berarti Allah yang ditolong, ya. Makna menolong Allah ini adalah mentaati perintah Allah. Jadi ada juga yang main-mainin loh, sekelas ustaz juga ada ya. Masa Allah mau perkasa mau ditolong? Masa Islam agama Allah mau ditolong? Begitu-gituin, dijedot-jedotin. Bukan gitu maksudnya. Menolong Allah adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan tadi menolong Allah.
Sama ketika kita berbaiat, kita telah berjanji bahwa kita akan menolong Allah dalam mengamalkan syariat Islam. Nah, kalau masuk dalam berjamaah, termasuk dalam ya tadi dakwah jamaah khilafah alamin haji nubuwah. Kemarin oleh Ustadz siapa di Talim Ustadz Abdul Malik, ya sebenarnya kita dinasihati ya. Di sini yang paling lama beatnya siapa? Hah? Siapa? Pak Arif ya? Pak Budi udah nggak ada. Artinya bertanya kepada kita ya termasuk saya sendiri ya. Termasuk kemarin Ustadz juga bertanya, bagaimana upaya dakwah kita? Kita kan udah merasakan jamaah wal imamah. Jangan yang disampaikan tentang infak, zakat, sedekah jariah mulu katanya. Ya, kalau itu yang disampaikan pada takut mundur. Nah. Apa di jamaah tiap bulan suruh infak? Ya sebenarnya semua muslim, tidak hanya kita ya. Ada pembangunan di Cibubur suruh jariah terus ya, jariah membangun masjid, madrasah dan lain sebagainya. Tidak hanya kita, kadang-kala kita yang baper ya, masa terus tidak hanya kita ya. Semua sama, yang muslim di mana-mana ya harus infak, harus jariah, harus zakat kalau udah nisab. Nah, ini sekalian disampaikan ya bahwa untuk di Depok zakat mal, zakat fitrah seperti biasa. Tapi tahun ini ada peningkatan nisab yang sangat tinggi ya. Kalau tahun lalu di kisaran 77, sekarang kayaknya sampai 90 juta kira-kira ke atas. Karena harga emas melambung tinggi. Dan juga termasuk zakat profesi. Nanti di-share oleh Amir Mal. Jadi ini saya sampaikan ya, jadi memang tahun ini nisab zakat sangat tinggi ya. Hampir 100 kalau zakat mal simpanan, mal tijarah dan emas dan perak. Emas simpanan dan perak simpanan ya. Kalau di harta apa namanya? Kalau tiap bulan apa Pak Arif? Zakat profesi ini di kisaran 7 ya, 7 juta. 8, naik 8 sekarang. Ya, 8 juta sekian. Ya, memang tinggi ya, jadi tinggi. Sementara gaji kita, pendapatan kita masih istiqomah dan sebagian turun ya. Ya, artinya tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Namun ada di situ sedekah, ada situ infak. Saya lanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menepati dan memenuhi janji-janji kita. Selamat datang Ustadz Abu Rizko ya, Abu Rizko. Nah, kalau Bu Rai ada Ustadz Asep di sini. Enggak, nanti kalau tanya-tanya tentang dakwah dia lebih tahu. Jadi ayat ini memerintahkan agar kita untuk menepati janji kita, terutama beat kita. Ya jangan sampai berkurang. Ya kita berharap tadi istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya. Semangat istiqomah.
Selanjutnya, wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Dan janganlah kamu merusak sumpah atau janji-janjimu sesudah dikukuhkan atau diikrarkan. Nah, tadi poin pertama adalah Allah memerintahkan untuk menepati janji beat kita, yaitu ingin menjalankan syariat Allah, menolong Allah, termasuk ingin mentaati imam, ya, selama beliau mentaati Allah dan Rasul. Maka di akhir ayat, di tengah ayat Allah mengatakan wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Jangan sampai kamu merusak. Siapa yang merusak beatnya? Umarok tidak rugi, imam tidak rugi, wali, naib, rois, dan semua tidak rugi. Yang rugi adalah siapa yang merusak. Dan sungguh ketika kamu berbeat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untukmu kafilah. Kafilah apa nih? Naib. Kafil. Ya, apa? Dekengan, cukupan. Ya, jadi perwakilan. Ketika kita berbeat, ketika kita berada dalam jamaah, ibaratnya jangan khawatir. Jika kamu istiqomah sampai akhir hayat kamu, Allah yang akan menanggung. Ini perlu pendalaman, perlu keistiqomahan, perlu penghayatan, perlu pengamalan. Ya, artinya jangan diambil ya masa jangan sampai begitu. Ya. Saya udah beat 30 tahun, gak ada kan yang 30 tahun. Begini-begini aja. Ada yang tanya, begini gimana maksudnya? Perasaan nambah gemuk, kita tasep. Artinya Allah menjaga rezeki kita, menjaga ibadah kita, menjaga keluarga kita. Jika kita menepati janji kita kepada Allah. Titik temunya di situ. Kalau kita ragu kepada Allah, kita santai, kita masa bodoh dan lain sebagainya, ya jangan berharap janji Allah akan dipenuhi kepada kita. Ketahuilah, tidak ada yang paling menepati janji kecuali Allah. Siapapun kita, memang kadang-kala Ustadz aja diuji ya, Ustadz aja dia. Iya diuji kadang-kala. Saya apa biar kadang-kala diuji. Dan kadang-kala lebih berat ujiannya. Kalau umat ibaratnya tinggal sami'na wa ata'na, beres. Tapi kalau orang berilmu antara dua, ini juga sami'na wa ata'na kepada Allah Rasul. Nah, ada gitu-gitu juga. Pintar jawabnya. Itu orang berilmu biasanya. Tapi yang jelas ya kita kembali kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Jika kita mentaati Allah dan menepati janji-janji kita, ya terutama beat kita, Allah akan yang menanggung kehidupan kita baik di dunia sampai akhirat. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Jadi banyak ayat juga ya tentang balasan surga, tentang kenikmatan dunia, kenikmatan di kubur, dan semua sering dikatakan oleh Allah bima taf'alun. Itu semua disebabkan oleh pekerjaanmu. Jadi, di samping kita percaya kepada qada, qadar, takdir,
juga kita harus tadi bima tak malun. Surga itu ibaratnya kita usahakan, neraka itu juga kita hindari, dosa itu kita hindari, pahala itu kita kejar dan kerjakan. Ya, jangan salah paham juga. Ya, ada yang memahami bahwa semua akan kehendak Allah. Apapun saya akan kehendak Allah. Mau berbuat pahala atau berbuat dosa, kehendak Allah. Ini pemahaman yang keliru. Ya, walaupun memang semua kehendak Allah, tapi bima taf'alun, bima ta'malun, itu bagian yang Allah berikan kepada kita dari rahmatnya maupun azabnya. Lanjutnya, wala takunu, udah ya, udah cukup. Ya, ada. Nanti insya Allah Naib, kalau enggak kapan-kapan kalau kita ketemu lagi deh. Insya Allah ayat berikutnya. Di sini ada Amir, Taklim, Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas ini luar biasa, ahli bahasa Arab, ahli tafsir. Nanti kapan-kapan suruh ngisi depak, udah belum? Iya, dekat dari situ, masa enggak? Ustadz Ilyas termasuk penerjemah yang luar biasa, dia pernah masuk TV, pernah lihat nggak? Ustadz Ilyas menjadi penerjemah orang Palestina. Ada Ustadz Asab, kalau Ustadz Asab udah dijadwalkan ya? Udah. Iya, Amir Tarbiyah belum. Ya minimal sebulan sekali atau apa? Ada ilmunya banyak, luar biasa. Ya, beliau seorang alim. Ya, walaupun ya cara metode pengajarannya pesantren itu bagian dari tarbiyah diriyasah. Memang mestinya kayak pesantren ngajinya. Kitab gundul ya, tadriyasah, tafsir gundul dan lain sebagainya. Insya Allah nanti dapatkan ini. Termasuk dari ayat berikutnya nanti. Kalau tadi saya baru ngupas, ya boleh dikatakan letter luck, arti harfiah baru itu ya, belum tafsir, belum bahasa Arabnya, nahwu sorobnya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti Amir Tarbiyah luar biasa, insya Allah. Dia punya semua ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sorob, ilmu tafsir, ilmu ma'ani, ilmu apa lagi Ustaz? Kita angkat-angkat biar mau ngajar di sini. Insya Allah luar biasa. Dari kami, karena Naib akan memberikan nasihat pada kita, kami cukupkan sampai di sini. Intinya, pertama kami mengajak kepada ikhwan dan akhwat semua, satu, untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita ada istilah apa namanya, futur dari jamaah. Kalau futur apa? Kalau istilah gerak-gerakan, bosen, futur dan lain sebagainya. Jangan ada seperti itu, ya. Ini Islam dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, insya Allah. Jangan lagi sampai masuk sini, masuk sana, masuk situ, terakhir masuk angin, mati dah. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus istiqomah. Yang kedua, tadi mari kita berusaha memenuhi janji yang telah kita ucapkan, ya, kepada Allah, baik ketika lahir maupun ya kita dalam mengangkat imam. Ya, kemudian yang ketiga, janganlah kita merusak ya beat kita dengan berbagai ya mungkin pemikiran atau amalan-amalan yang di luar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah apapun yang kita kerjakan, dikit banyak, baik dari harta benda kita untuk amal, ya infak, zakat, jariyah, termasuk tenaga kita ya dalam melaksanakan ya khilafah alami haji nubuwah ini, ya kita juga istiqomahkan.
Allah tidak akan melihat besar kecilnya, tapi terus menerusnya dan ikhlasnya kita, itulah yang dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan hal ini bisa kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Kita mendapatkan sebagai akhir hayat yang husnul khotimah, insya Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz Salim atas nasihat dan tausiahnya di sore hari ini. Kembali lagi kita diingatkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat, yang 99 Allah tahan untuk penduduk surga dan 1 Allah turunkan ke dunia. Yang satu ini dibagi lagi, 1/4 untuk bangsa jin, 1/4 untuk tumbuhan, 1/4 untuk hewan, dan 1/4 lagi untuk manusia. Dan dari yang 1/4 itu, setengahnya adalah al-Islam. Dan dalam al-Islam itu ada al-jamaah. Jadi para ikhwan, para akhwat, mari kita sama-sama bersyukur kita berada di dalam rahmat itu. Bukan pada saat taklim aja ya, tapi seluruh hidup kita, selama kita berada di dalam al-jamaah, maka kita berada dalam rahmat. Tapi kembali lagi tadi, SK-nya itu ada bintangnya, SK-nya itu berlaku dengan syarat dan ketentuannya, yaitu istiqomah, komitmen terhadap baiat kita, kemudian taat terhadap ulil amri, itu harus tetap kita pegang sehingga kita terus berada di dalam rahmat tersebut. Mari untuk selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat dan tausiah dari Naibul Imam Ustaz Marian Mariano. Kepada beliau kami persilakan. Ustaz Salim.